Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama saya Mira Qurratul Aini. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan kana. Tonton videonya ya. Ya, baik teman-teman. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Ternyata kana punya saudara ya teman-teman. Siapa aja sih yang menjadi saudara kana? Di sini ada soro, kemudian ada laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, dan bata. Nah, itu dia saudara-saudaranya kana. Nah, kenapa sih disebut saudara-saudaranya kana? Yo, siapa yang tahu? Nah, disebut saudara-saudaranya kana ini dari mulai soro sampai bata karena mereka mempunyai tugas yang sama dengan kana. Apa itu tugasnya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofa'kan isim dan menasabkan khabar. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan skip videonya, simak sampai selesai. Di sini ada kana wa akhwatuha beserta artinya. Kana artinya ada atau juga menjadi, soro artinya menjadi, laisa bukan, asbaha di waktu pagi, amsa di waktu sore, adha di waktu duha, dhalla di waktu siang, bata di waktu malam. Teman-teman, sebelum kalian mempelajari bagaimana cara menggunakan kana, ada baiknya kalian mengetahui dulu atau menguasai dulu yang namanya tasrif. Ya, tasrif lughawi baik pada fi'il madhi maupun pada fi'il mudhari, baik juga pada fi'il amr. Nah, di sini ada tasrif lughawi pada fi'il madhi. Kenapa kita harus menguasai terlebih dahulu tasrif lughawi pada kana baik pada fi'il madhi, mudhari, dan amr? Karena teman-teman, tidak selamanya yang akan digunakan itu kana. Kana akan berubah menjadi kana, kanu, dan yang lainnya akan berubah sesuai dengan dhamirnya pada kalimat yang akan nanti dibubuhkan oleh kana. Nah, di sini ada tasrif lughawi pada fi'il madhi sesuai dhamir-dhamirnya, ya. Seperti kana itu digunakan oleh huwa, kana digunakan oleh huma, dan seterusnya. Hum kanu, hiya kanat, huma kanata, hunna kunna, anta kunta, antuma kuntuma, antum kuntum, anti kunti, antuma kuntuma, antunna kuntunna, ana kuntu, dan nahnu kunna. Begitu pula pada tasrif lughawi pada fi'il madhi, ya. Karena di dalam fi'il madhi pada dhamir huwa menjadi yakunu, huma yakunani, hum yakununa, hiya takunu, huma takunani, hunna yakunna, anta takunu, antuma takunani, antum takununa, anti takunina, antuma takunani, antunna takunna, ana akunu, nahnu nakunu. Kemudian juga pada fi'il amr, ya, di dalam fi'il amr dhamirnya itu hanya menggunakan dhamir mukhatab dan mukhatabah. Karena fi'il amr adalah kata kerja untuk memerintah, ya, di mana kita memerintah itu kita hanya memerintah kepada orang kedua, ya. Kana itu adalah fi'il madhi. Ketika dirubah ke dalam fi'il amr menjadi kun pada dhamir anta, kuna pada dhamir antuma, kunu pada dhamir antum, kuni dhamir anti, kuna antuma, kunna pada dhamir antunna. Nah, ketika kalian sudah menguasai tasrif lughawi dari kana, mulai dari fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, dan juga amr, kalian akan lebih mudah dalam menggunakan kana, ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa kana itu tugasnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu kana merofa'kan isim dan menasabkan khabar.
Di sini saya akan menjelaskan perubahan mubtada khobar yang awalnya tidak diawali oleh kana, kemudian diawali oleh kana. Tapi sebelumnya kalian pun harus mengenal ya, jumlah ismiyah yang mufrad, kemudian ada juga jumlah ismiyah yang musanna, dan kemudian ada juga jumlah ismiyah yang jamak. Nah, ini yang dua dari awal ini adalah jumlah ismiyah mufrad. Jadi tunggal ya, seperti at-thalibu mahirun. Ini kan sendiri, seorang pelajar yang pintar. Kemudian at-thalibatu mahiratun. Ini dalam muannasnya, seorang pelajar perempuan yang pintar. Nah, kemudian yang ini itu jumlah ismiyah musanna. Musanna itu berarti jumlahnya dua. At-thalibani, dua pelajar laki-laki. At-thalibatani, dua pelajar perempuan. Kemudian di sini jumlah ismiyah yang jamak itu at-tullabu, para pelajar ya, lebih dari dua itu jamak. Kemudian at-thalibatu, para pelajar perempuan. Kalau yang ini para pelajar laki-laki. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk perubahan kalimat mufrad, musanna, dan jamak. Kalian bisa pelajari video saya yang sebelumnya ya, yang membahas tentang mufrad, musanna, dan jamak. Oke. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah yang mufrad nih. Yang awalnya at-thalibu mahirun, kemudian ketika dimasuki kana di awal menjadi kana at-thalibu mahirun. Nah, ada perubahan nih teman-teman. Pada kata mahirun menjadi mahirun. Kenapa? Ya karena sudah dijelaskan tadi tugasnya kana itu merofakkan isim. Nah, isimnya sama-sama rofa ya. Nah, dan menasabkan khobar. Khobarnya yang tadinya rofa berubah menjadi nasab karena di awal dimasuki oleh kana. Kemudian juga at-thalibatu mahiratun. Di sini masih sama-sama rofa. Nih, tanda rofanya mufrad itu adalah dhammah atau dhammah tain. Tapi ketika sudah dimasuki oleh kanat, kenapa ini kanat? Karena ini muannas. Di sininya isimnya muannas. Nah, kanat at-thalibatu mahiratan. Nah, sama seperti yang di atas ya, yang awalnya mahiratun rafa menjadi mahiratan nasab. Jadi kesimpulannya alamat rafa pada mufrad itu menggunakan dhammah atau dhammatain, sedangkan alamat nasab pada mufrad itu menggunakan fathah atau fathatain. Kemudian pada kalimat musanna ya, at-thalibani mahirani, ini yang mudzakkar. At-thalibatani mahiratani, ini yang muannas ya. Nah, di sini semua masih dalam keadaan rafa menggunakan alif dan nun. Alif dan nun. Jadi tandanya rafa pada musanna itu alif dan nun. Ketika sudah dimasuki oleh kana atau kanata, ini untuk dhamir huma ya, baik perempuan atau laki-laki. Nah, kana at-thalibani mahiraini, ini yang mudzakkar, yang muannasnya kanata at-thalibatani mahirataini. Nah, di sini ada perubahan ya, teman-teman. Yang awalnya alif dan nun pada rafa, ketika jadi nasab berubah menjadi ya dan nun. Begitu juga yang ini. Mahiraini, mahirataini. Awalnya mahirani menjadi mahiraini. Awalnya mahiratani menjadi mahirataini. Ini perubahan dari rafa ke dalam nasab. Ya, khobarnya berubah. Ingat, khobarnya berubah karena kana menasabkan khobar. Nah, kemudian pada kalimat yang jamak, at-tullabu mahiruna, ini jamak untuk mudzakkar. At-thalibatu mahiratun, ini jamak untuk muannas. Bagaimana perubahannya ketika sudah dimasuki oleh kanu atau kunna? Nih, kanu itu fi'il madhi dari dhamir hum. Kemudian kunna itu fi'il madhi dari dhamir hunna. Nah, yang awalnya at-tullabu mahiruna menjadi
kanu at-tullabu mahirina. Di sini ya perubahan rofa ke dalam nasabnya yang awalnya itu waw dan nun berubah menjadi ya dan nun. Begitu pula jama muannasnya yang awalnya mahiratun, yang awalnya ini dhamatain pada tatanis, ketika masuk kunna at-thalibatu mahiratin berubah menjadi kasratain. Nah, ini ya yang ditandai merah ini adalah perubahan i'rabnya yang awalnya rofa berubah menjadi nasab. Kalau mubtada'nya itu tidak berubah karena isim kana itu tetap rofa. Seperti biasa saya kasih tamrin ya latihan di sini untuk menguji pemahaman teman-teman setelah tadi materi kana dijelaskan. Di sini ada contoh mubtada khobar waladun nasyitun. Nanti ini harus dibubuhi oleh kana dan otomatis nanti setelah dibubuhi oleh kana akan ada perubahan i'rabnya ya. Waladun nasyitun ketika dibubuhi oleh kana menjadi kana waladun nasyitun. Karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya kana tarfa'ul isma merofa'kan isim dan menasabkan khobar. Nah, di sini ada 3 soal. Falahun ghaniyun, bintani mujtahidatani, fusulun nadhifun. Untuk artinya sudah saya berikan di sini ya, bisa teman-teman cek. Nah, nanti ketiga soal ini teman-teman bubuhkan kana. Nah, tapi nanti disesuaikan ya, tidak semuanya kana karena di sini isimnya juga ada yang mufrad, musanna dan juga jamak. Nah, kemudian nanti akan terjadi perubahan ketika dibubuhkan kana pada khobarnya ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Selamat mengerjakan.